Semua orang pasti pernah berusaha konsisten, tapi entah kenapa selalu gagal di tengah jalan. Kadang bukan karena kamu malas, bukan karena kamu nggak punya niat, tapi karena gaya hidup kamu sendiri yang diam-diam bikin energi, fokus, dan mood kamu rusak dari pagi sampai malam. Kamu sering gak sadar kalau pola hidup kecil yang kamu lakukan tiap hari itu justru yang ngancurin konsistensi kamu sendiri. Kenapa sih kita susah banget buat konsisten padahal targetnya udah jelas? Niat ada, motivasi juga udah, tapi tiap mulai selalu tumbang lagi. Dan ini bukan cuma masalah kamu, tapi hampir semua orang ngalamin. Salah satu penyebabnya yaitu kamu bangun tidur, langsung buka HP, dan scroll video pendek di TikTok, Instagram, dan lainnya. Dan ini bukan cuma kamu aja yang lakuin, tapi aku juga dulu selalu ngelakuin hal ini. Akhirnya otak jadi capek. Bahkan sebelum aktivitas dimulai, energi yang harusnya dipakai buat ngerjain target habis duluan deh buat hal yang gak penting. Belum lagi pola tidur berantakan dan suka begadang. Akhirnya bangun kesiangan, badan jadi lemes, dan mood pun jadi kacau. Kamu mau mulai sesuatu pun rasanya gak ada tenaga. Kamu kira itu cuma ngantuk biasa, padahal itu akar kenapa kamu bolak-balik gagal konsisten. Dan sering juga terlalu overthinking dengan hal yang belum terjadi dan nunda-nunda kerjaan. Bisa bikin otak jadi malas duluan. Target yang harusnya bisa dikerjain 10 menit, nggak dikerjain sama sekali. Hal kayak gini benar-benar ngerugiin diri kamu sendiri. Akhirnya waktu kamu terbuang sia-sia tanpa dapat apapun. Gaya hidup kayak gitu pelen-pelen bikin kamu ngerasa hidup kamu berantakan. Kamu jadi gampang frustasi dan mikir kalau diri kamu malas dan gak mampu melakukan hal itu. Padahal kamu cuma terjebak rutinitas kecil yang merusak stabilitas diri kamu sendiri. Buat kamu yang suka ngelakuin kebiasaan ini, harus stop sekarang. Waktu kamu itu berharga, dan kamu juga punya masa depan yang harus kamu pikirkan. Pola hidup kayak gini bikin tubuh capek, otak jadi malas mikir. Ini juga bisa nurunin konsentrasi kamu. Kamu jadi mudah lupa, susah berpikir, susah bikin keputusan, dan akhirnya hidup ngikutin arus tanpa kamu tahu itu benar apa enggak. Terus kalau udah terlanjur gini gimana doang? Tenang, semua itu bisa diperbaiki. Aku sendiri juga dulu seperti itu. Dan aku benar-benar nyesel sekarang karena udah buang-buang waktuku yang sangat berharga. Kalau aku balik ke masa lalu, aku akan pakai waktu aku sebaik mungkin, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Tapi sekarang, yang udah terjadi, biarin aja dan ambil pelajarannya. Sekarang harus fokus memperbaiki diri, supaya lebih baik dari yang kemarin. Kamu bisa mulai dari hal sederhana dulu, seperti bangun tidur jangan langsung buka HP. Kamu boleh bengong dulu, kosongkan pikiran kamu. Lalu kamu bisa lanjutin dengan tarik napas, dan perbanyak bersyukur kepada Tuhan, karena masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Setelah itu, kamu bisa rapihin kasur, mandi, atau stretching ringan, minimal 3 menit. Itu kecil, tapi tubuh kamu bakal ngeh kalau mulai hari ini melakukan kegiatan yang positif. Mulai dari hal kecil seperti itu, lalu ulang setiap hari, dan jangan bolong meskipun sekali. Karena sekali aja kamu gak lakuin, otak kamu besoknya pasti akan bilang, besok aja deh lakuinnya. Gak ngelakuin sehari kan gak apa-apa, tapi itu bisa bikin kamu males dan suka menunda terus-menerus secara gak sadar. Konsistensi bukan soal banyaknya aktivitas, tapi soal kamu bisa hadir untuk diri kamu setiap hari, walaupun sedikit. Dan yang paling penting, stop nunggu mood. Konsistensi itu bukan tentang semangat, tapi tentang disiplin kecil yang kamu ulang bahkan pas kamu lagi nggak pengen. Karena dari situlah hidup kamu mulai berubah. Jadi, kalau kamu suka ngerasa gagal terus, tenang, kamu bukan gagal. Kamu cuma butuh beresin fondasi kecil dalam hidupmu. Pelan-pelan, satu kebiasaan kecil bisa benerin banyak hal.